Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbagi pengalaman. Saya itu suka sekali mancing. Biasanya kalau saya mancing, saya bersama dengan saudara kembar saya dan keponakan saya. Kadang mancing di tepi laut, melempar pancing dari pantai, atau duduk di tepi sungai, mencari ikan yang lebih kecil-kecil, ikan sungai. Yang saya suka dari memancing bukan masalah dapat ikan atau tidak, ya memang itu juga menyenangkan, tetapi terutama merasa bahwa saya ini sama dengan orang-orang yang lain. Tidak ada embel-embel dosen, guru, romo, tukang becak, atau penjual kacang, tidak ada. Mengalami just being human. Merasa bahwa saya manusia, sekedar manusia. Dan ternyata luar biasa. Menjadi manusia itu luar biasa sekali. Pada saat seperti itu saya merasa menjadi bagian dari alam semesta, bagian dari orang lain. Merasa sama dengan yang lain, solider dengan yang lain. Ikut bisa berempati kalau ada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau menolong seseorang, bukan merasa bahwa saya lebih baik dari yang lain, tetapi karena memang ikut merasakan, ikut solider, ikut berempati, dan saya menjadi bagian dari orang itu. Kalau dalam bahasa spiritualitas disebut dengan hidup yang kontemplatif, merasa satu dengan yang lain. Dan ternyata ketika merasakan, sadar bahwa saya adalah manusia, dan menjadi manusia saja adalah anugerah yang luar biasa besar, itu ternyata membebaskan. Tidak harus membandingkan dengan yang lain, tidak harus takut dengan yang lain, karena bisa ikut merasakan. Dan kita sekali-sekali perlu menemukan momen-momen yang bisa membawa kita merasa bahwa saya ini just being human, itu amazing. Sekedar menjadi manusia itu luar biasa. Dan merasa sama dengan yang lain, solider, berempati dengan yang lain karena sama-sama. Mungkin contoh dalam kitab suci bisa membantu kita. Yaitu peristiwa ketika orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina. Jadi orang-orang Farisi ini membawa seorang perempuan di hadapan Yesus dan mengatakan, Yesus, menurut Musa, wanita yang kedapatan berzina ini harus dilempari batu sampai mati. Ini adalah contoh orang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Problem utamanya adalah orang-orang Farisi ini terbelenggu oleh pikiran egoistik. Dan kemudian menjadi sangat egois, meskipun alasannya bagus, yaitu hidup beriman yang taat hukum yang sungguh-sungguh sempurna. Orang Farisi itu taat hukum, tetapi itu kemudian membelenggu dia, sehingga orang Farisi merasa dirinya lebih baik. Dan ketika merasa diri lebih baik, kita memisahkan dengan yang lain. Ketika kita merasa diri lebih hebat, kita memisahkan diri dengan yang lain, dan terjadi kekosongan di situ. Kemudian dia menghakimi yang lain karena merasa diri lebih baik. Meskipun itu alasannya religius, tetapi tetap membuat jarak dan tidak menjadi sama dengan yang lain. Yesus mengembalikannya dan mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempari batu untuk yang pertama kali. Nah, Yesus mengembalikan kita bahwa kita itu dengan yang lain sama saja, supaya kita kemudian merasa solider. Kalau bertemu orang lain yang berdosa, kita ingin menolongnya. Bukan merasa lebih baik, tetapi karena kita berempati. Dosa itu membelenggu, dosa itu membuat kita tidak bebas. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita yang kedapatan berzina ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berdosa lagi. Itulah momen kita merasa kontemplatif, bersatu dengan yang lain. Just being human, itu membebaskan sekali.
Kenapa? Karena selama kita dalam hidup sehari-hari banyak terbelenggu oleh hal-hal yang tidak penting, yang membuat kita berjarak dengan yang lain, tidak bisa bersatu. Entah karena status, ya guru sama murid akhirnya berjarak. Mau main sama-sama ya nggak cocok, nggak pantas. Jarak, status. Pejabat dengan bawahan, bagaimanapun ya mau bergurau ya tetap ada jarak. Juga kepemilikan. Kalau sudah biasa bermain dengan teman-teman yang pakai baju, pakai aksesoris branded, sepatu branded, ya mau main dengan yang biasa-biasa, jadi ada jarak. Dan kemudian kita tidak bisa berempati. Yesus mengajak kita justru untuk kembali bahwa kita semua ini sebetulnya sama saja. Barang siapa tidak berdosa, silahkan melempar batu untuk yang pertama kali. Semua berdosa. Dan karena itu tidak perlu menghakimi, tidak perlu merasa lebih baik atau lebih buruk juga. Dan karena itu membebaskan kita. Kita bisa menjadi just being human. Itu luar biasa sekali. Menjadi manusia yang sangat dicintai Tuhan. Sama-sama dicintai meskipun berdosa. Tidak harus merasa lebih baik kalau ada orang lain yang membutuhkan, saya membantu karena merasa menjadi bagian hidupnya. Bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih kaya, tidak. Tetapi karena sama-sama solider, berempati. Dan itu hidup yang lebih membebaskan. Karena memang hidup kita menjadi tidak membahagiakan, menjadi terbelenggu, itu karena oleh hal-hal yang membuat kita berjarak dengan yang lain. Status, kekayaan, merasa lebih hebat dan sebagainya. Kita terbelenggu oleh pikiran egois. Apapun alasannya, termasuk alasan-alasan religius yang suci. Kalau kemudian kita terbelenggu seperti orang Farisi itu, mereka taat sekali terhadap hukum, lalu terbelenggu oleh pikiran egoistik, taat hukum, bagus sekali, tapi kemudian merasa lebih baik daripada yang tidak taat hukum. Nah, itu kemudian membuat berjarak. Dan karena itu tidak bisa bersolider, tidak bisa juga berempati. Hidup seperti itu juga melelahkan karena terus-menerus membandingkan. Dan kemudian kita kurang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus konsisten. Kita diminta merasa sama dengan yang lain. Karena itu tidak boleh menghakimi. Kalau bisa justru menolong. Menolongnya juga bukan karena merasa lebih baik. Tetapi karena ikut merasakan sama-sama, berempati, bersolider. Tuhan Yesus sendiri, Allah menjadi manusia, sama seperti kita. Supaya bersolider, solidaritas, sesama manusia. Kecuali dalam hal dosa. Nah, di sini bukan supaya berjarak, bukan, tetapi justru supaya kita bisa diselamatkan dari dosa itu. Karena kalau kita bersatu sama dengan Yesus, akhirnya kita bisa sama juga dengan Yesus yang tidak berdosa. Simul justus et peccator. Kita orang berdosa yang ditebus. Yang menebus harus tidak berdosa. Nah, di situ masalahnya. Karena itu, kalau Tuhan sendiri turun dari Allah menjadi manusia supaya sama menjadi manusia, kita juga harus memulai seluruh aktivitas, seluruh penilaian, seluruh keputusan kita dari titik tolak yang sama. Bahwa kita ini manusia yang sama dengan yang lain, bersolider, bersatu, dan itu yang disebut dengan hidup kontemplatif. Hidup dalam kesatuan dengan yang lain, hidup dalam solidaritas dengan yang lain. Bahkan bersatu dengan alam semesta. Bersolider dengan binatang-binatang, bersolider dengan alam ciptaan yang lain. Dan kemudian kita bisa berkontemplasi, bersatu dengan Tuhan sendiri. Shalom, itulah keselamatan. Maka mari kita hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian satu sama lain. Kita sama saja, sama-sama berdosa, sama-sama dikasihi. Dan kemudian kita bisa berempati, bisa bersolider. Bisa datang dengan membawa kedamaian, membawa persaudaraan dan persahabatan. Karena kita sama, bukan lebih tinggi, lebih hebat, tetapi sama. Dan karena itu kita bisa berbagi, saling meneguhkan, saling menyelamatkan. Sebagaimana Tuhan sendiri sudah menjadi manusia, sama seperti kita,
supaya kita semua diselamatkan. Tuhan memberkati.